Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safia Kela Azira dari nomor absen 31. Saya Nadia Kurato Aini dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alfaya dari absen 26. Selamat menonton. Jadi pengertian dari gas bumi ataupun gas alam merupakan sumber energi fosil yang dapat ditemukan di ladang gas bumi, minyak dan tambang batu bara. Komponen dari gas bumi yang dominan adalah metana CH4. Komposisi gas bumi pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah metana sebanyak 80% hingga 95%. Kemudian yang kedua yaitu etana sebanyak 5% hingga 15%. Kemudian yang ketiga yaitu propana dan butana yaitu sebanyak kurang dari 5%. Jenis gas bumi atau gas alam terbagi menjadi tiga, yaitu liquefied petroleum gas atau LPG. Yang kedua, compressed natural gas atau CNG. Yang ketiga, LNG atau liquefied natural gas. Yang pertama yaitu liquefied petroleum gas atau LPG, yaitu gas minyak bumi yang dicairkan dengan menambahkan tekanan dan menurunkan suhunya. Gas akan berubah menjadi cair. Butana C4H10 dan propana C3H8 merupakan komponen yang mendominasi. Kebutuhan akan LPG khususnya untuk sektor rumah tangga efektif menggunakan sebagai komplemen LPG 3 kg. Selanjutnya yang kedua yaitu compressed natural gas atau CNG, yaitu merupakan gas alam yang terkompresi sebagai bahan bakar gas atau BBG yang dianggap lebih bersih jika dibandingkan dua bahan bakar minyak yaitu bensin dan solar karena emisi gas buangnya yang ramah lingkungan. CNG lebih tepat digunakan sebagai bahan bakar sektor pertanian darat dan laut. CNG ini dibuat dengan melakukan kompresi metana atau CH4 yang diekstrak dari gas alam yang disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan. Kemudian yang terakhir ada LNG atau liquefied natural gas, adalah gas metana dengan komposisi 90% metana atau CH4 yang dicairkan pada tekanan atmosferik dan suhu minus 163 derajat Celcius. Nah, ada 3 macam teori yang menjelaskan proses terbentuknya gas bumi. Yang pertama, teori biogenetik atau organik, disebutkan bahwa minyak bumi atau gas alam terbentuk dari binatang dan tumbuhan yang telah mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur, kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju lautan dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang kedua yaitu teori anorganik, disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri. Contohnya yaitu minyak yang berisi hidrokarbon. Dan yang terakhir yaitu teori duplek. Teori duplek ini yaitu perpaduan antara teori biogenetik dan anorganik yang menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari berbagai jenis organisme laut, baik nabati maupun hewani. Energi terbarukan yang mendukung untuk mengganti peran gas bumi antara lain, yang pertama yaitu LFG atau landfill gas, yang kedua yaitu biogas, yang ketiga adalah hidrogen. Alasan yang pertama yaitu Indonesia dapat memproduksi LFG dalam jumlah besar jika dapat melakukan upgrade TPA yang ada lebih dari 500 lokasi tersebar di seluruh Indonesia. Alasan yang kedua yaitu biogas di Indonesia dapat diproduksi dari bahan baku limbah pome dan limbah ternak yang melimpah. Yang ketiga yaitu alasannya sedangkan hidrogen dalam sumber alternatif di masa depan yang sangat bersih, di mana perkembangan teknologi, proses produksi, dan penggunaan produk hidrogen cukup cepat. Kegiatan eksplorasi gas alam ini berkontribusi terhadap sosial kapital, diantaranya natural kapital, human kapital, dan produce ekonomi kapital. Dari aspek produce ekonomi kapital, eksplorasi ini berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Dari segi human kapital, adanya eksplorasi ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat terutama pada aspek pendidikan dan komunikasi. Selain itu, eksplorasi gas alam ini pun berdampak terhadap natural kapital, terutama pada energi gas alam serta perkembangan flora dan fauna.